Innova Diesel Venturer tahun 2022 dan ini yang tipe Matic, harga termurah se-Indonesia. Teman-teman coba cek aja. Halo teman-teman YouTube, balik lagi. Kita bakalan bahas mobil yang bener-bener banyak banget peminatnya, apalagi yang suka style cumi-cumi darat nih, yang lagi rame banget nih, ya kan? Ini mobil yang favorit banget buat teman-teman semua dan ini kondisinya oke punya. Jadi sebelum kita bahas mobilnya, teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe channelnya Main Mobil dan Martak Auto Beauty, karena nanti video ini akan diupload di channelnya Martak Auto Beauty dan channel dari Main Mobil. Jadi jangan lupa teman-teman di-subscribe dulu supaya nggak ketinggalan info mobil bekas yang lainnya gitu. Kita langsung aja nggak pakai lama, kita bakalan cek mobilnya. Dan sekarang ini kebetulan saya lagi sendiri nih bahas mobilnya, jadi nggak bareng sama Bang Asraf selaku dari owner dari Martak Auto Beauty. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau tahu lebih detailnya tentang kondisi mobilnya, itu teman-teman bisa langsung aja kontak ke Bang Asraf. Nanti nomornya saya cantumin di deskripsi ya. Oke, nggak pakai lama, kita bakal bahas mobil yang ada di belakang nih. Ini kita ada Innova Diesel Venturer tahun 2022 dan ini yang tipe Matic. Jadi favorit banget kan, udah pasti ya. Ini tipenya Venturer yang paling tinggi dan ini diesel Matic. Nah, yang lagi cari-cari mobil diesel apalagi Venturer, ini ada unitnya di Martak Auto Beauty. Sebelum kita akan spill harganya di akhir, kita bakalan bahas kondisi mobilnya dulu nih. Untuk bagian depannya, ini dia udah terpasang variasi di bagian headlamp. Ini ada Dove frame di sini. Cuma sisanya semua masih standar. Untuk di bagian grillnya ini dia juga masih standar, masih ya memang bawaannya untuk Venturer ini dia black chrome seperti ini. Terus dia headlampnya juga udah proyektor untuk lampu utamanya. Sementara untuk ini dia ada DRL juga di bagian sisi sebelah bagian dalamnya. Ini kiri kanan dia sudah ada DRL, tapi untuk lampu sen itu dia masih halogen teman-teman. Untuk di bagian bawah, karena ini tipe Venturer yang paling tinggi, ini dia bumper depannya itu beda sama tipe G dan tipe V. Jadi untuk bagian Venturer ini, bagian bumper ini dia ada chrome, ada aksen chrome dari bagian kiri kanan. Terus dia bagian depannya ini dia warnanya hitam dop, jadi enggak sewarna body. Jadi ini memberikan kesan bahwa mobil ini jauh lebih gahar ya teman-teman, lebih sporty gitu. Jadi kalau misalnya untuk tipe G dan tipe V itu kan lampunya beda, grillnya beda, dan selain dari itu bumper depannya pun dia beda. Jadi satu keliling bumper untuk tipe Venturer itu beda dengan tipe V dan tipe G teman-teman. Nah untuk kondisi bagian depannya ini cat-catnya semuanya masih mulus, masih bagus banget, masih original. Jadi ini benar-benar kondisi mobilnya spesial banget. Kenapa? Karena mobil ini makanya sengaja dikejar sama Bang Asraf buat dibeli. Karena memang kondisinya spesial. Walaupun ini surat-suratnya ini Karawang ya. T Karawang ganjil. Pajaknya bulan 3 sampai 2024. Nah mungkin memang kalau misalnya dari segi plat banyak yang kurang gimana-gimana gitu ya. Pengennya plat B atau gimana. Tapi nggak perlu khawatir. Kalau misalnya teman-teman mau balik nama, mau mutasi, teman-teman gak perlu khawatir, bisa kita bantu urusin. Nanti langsung hubungi aja ke Bang Asraf, nanti bakal dikerahin dari timnya Martak Auto Beauty. Jadi nggak ada halangan lah buat ngeboyong dari Toyota Innova Venturer diesel ini. Nah untuk bagian depannya itu dan posisi fog lampnya nih, untuk di Venturer ini dia ada di bagian bawah bumper seperti ini. Dan memang ukurannya nggak terlalu besar, tapi ini posisinya sangat rendah, jadi jarak ke jalan itu jauh lebih dekat. Jadi lampunya bisa jauh lebih bisa mengcover lah gitu. Untuk kondisi bagian depan itu semua masih original, masih aman, cuma ada variasi aja. Jadi benar-benar menarik banget nih unitnya. Kita coba cek ke bagian samping nih teman-teman. Untuk bagian sampingnya ini kondisinya pun masih original. Cuma ada tambahan variasi aja nih bagian handle pintu. Yang depan sama kiri sama ada untuk pelindung bodi samping nih yang untuk di pintu. Jadi supaya kalau misalnya buka pintu dia nggak mentok langsung. Tapi untuk kondisinya ini bagian samping semua catnya juga masih original. Terus dia juga udah terpasang talang air. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti
tinggal pasang talang air. Dan bedanya untuk tipe V dan tipe G, ini untuk bagian spionnya dia tercover oleh chrome. Jadi kalau misalnya di tipe V dan tipe G itu kan dia biasa. Nah ini dia udah electric mirror dan udah retractable spionnya. Dan bedanya lagi juga dia warnanya chrome, jadi nggak sewarna body gitu. Maupun dia mobilnya warna hitam, warna putih seperti ini, tetap aja dia spionnya warnanya chrome. Perbedaan selanjutnya untuk tipe Venturer dan tipe di bawahnya itu velgnya. Memang kalau misalnya kelihatan dari tipe V itu sama-sama two-tone, cuma dia bunganya atau motifnya beda. Kalau misalnya tipe V itu kan jauh lebih seperti kipas gitu ya. Cuma kalau misalnya ini dia two-tone dan palang 6 teman-teman untuk tipe Venturer. Dan ini dia bannya pakai Bridgestone Turanza teman-teman. Jadi semua empat-empatnya masih tebal, masih aman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dipakai untuk libur akhir tahun dan nanti libur lebaran, itu bisa banget teman-teman bawa mobil ini. Jadi ready lah kalau misalnya mau dibawa ke jarak jauh. Nah selain itu untuk tipe Venturer ini dia frame untuk bagian pintu ini semuanya udah chrome. Beda kalau misalnya di tipe V dan tipe G itu kan dia masih warna doff seperti biasa karet pintunya. Kalau ini dia sudah berwarna chrome. Jadi kesannya jauh lebih mewah teman-teman di tipe Venturer ini. Terus dia juga udah keyless entry. Jadi di bagian handle ini dia ada tombol untuk ngebuka otomatis. Jadi teman-teman kalau misalnya mau masuk ke mobil, teman-teman tinggal kantongin aja kuncinya, nggak perlu khawatir. Teman-teman nggak perlu dikeluarin kuncinya, teman-teman tinggal pencet aja tombol di bagian handle pintu dan mobilnya akan terbuka otomatis ataupun terkunci otomatis gitu. Jadi aman. Nah terus bedanya lagi di bagian samping selain side skirtnya ini beda dan bagian bumper over fendernya juga beda. Dia warnanya doff, nggak sewarna body. Dia juga ada side body molding nih teman-teman di bagian samping yang berwarna doff dan di bawahnya ada black chrome. Nah bedanya itu untuk tipe G dan tipe V di bawahnya. Jadi untuk tipe Venturer itu ada itunya teman-teman. Terus sisanya semua masih standar aman. Ini juga cover untuk tangki bensin, tutup tangki bensin ini juga variasi aja teman-teman. Jadi yang tadi udah variasi itu cuma handle pintu, terus pelindung bodi ini sama cover tangki bensin. Sisanya semuanya masih standar dan catnya pun dia masih original. Nah bisa dilihat sendiri untuk mobil-mobil di Martak Auto Beauty itu sudah jaminan nih, digaransi mobilnya bebas tabrak, bebas banjir, kilometer aman, semuanya surat-surat juga aman. Jadi nggak perlu khawatir. Dan nggak hanya itu aja, di mesinnya juga udah digaransi dan maticnya juga digaransi. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman. Nggak ada lagi alasan untuk nggak beli mobil di Martak Auto Beauty. Kita coba cek ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya ini dia antenanya udah shark fin. Terus di sini juga ada roof spoiler yang atasnya warna putih, bagian bawahnya ini warna hitam. Ini perpaduan yang simple tapi bikin mobilnya jauh lebih sporty. Kebayang kalau misalnya ini bawahnya warna putih, pasti kelihatannya B aja ya, bahkan kelihatan gede banget si roof spoilernya. Tapi ini diberikan warna hitam untuk bagian bawahnya. Jadi memberikan kesan ini jauh lebih sporty, lebih oke banget untuk tampilan bagian belakang. Terus dia juga ada lampu pengereman. Terus di bawahnya ini dia udah ada defogger dan wiper belakang. Dan bedanya lagi nih kalau misalnya Venturer, dia udah ada list chrome bawaan di bagian kaca belakang ini teman-teman. Terus di bawahnya juga ini dia ada lagi black glossy dan black chrome. Jadi ini memang standarnya dari Venturer, bukan pasangan atau variasi. Yang ngebedain dari tipe Venturer dan tipe di bawah-bawahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan chrome, teman-teman tinggal delete chrome aja di sini, bawa ke bengkel variasi itu beres. Tapi tampilannya jadi jauh lebih gahar. Terus di bagian lampu, tadi di bagian depan juga udah pasang variasi dan di bagian belakang juga dia udah terpasang variasi black doff seperti ini di bagian frame lampunya. Cuma memang lampu belakangnya juga dia masih sama kayak tipe-tipe di bawahnya, dia masih halogen, lampunya masih biasa, belum LED. Tapi untuk pengamannya di belakang, untuk keamanannya, dia udah ada kamera mundur. Terus dia ada
sensor parkir dan corner sensor. Jadi di belakang ini bukan cuma sensor parkir, tapi corner sensor juga ada. Jadi ada 4 buah sensor di belakang. Ada di bagian samping dan di bagian belakangnya. Nah, bedanya lagi nih untuk tipe di bagian bawahnya itu bumper belakang. Kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, untuk tipe V itu kan bumpernya sewarna body. Nah, untuk Venturer ini dia warnanya doff dan ada garnish chrome seperti ini. Jadi jauh lebih mewah. Nah, setelah itu di belakang ini udah jelas ya. Ini menandakan bahwa ini tipe Venturer. Jadi di sebelah kiri ini dia ada emblem Venturer gitu. Sebelah kanannya ini dia ada emblem Innova. Nah, kita coba cek ke bagian bagasinya nih. Walaupun Innova ini tipe paling tinggi, tapi memang untuk bagasinya dia masih manual. Karena di semua Innova yang reborn itu nggak ada yang power back door, kecuali di Innova Zenix. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau misal power back door teman-teman mau pasang itu bisa banget, teman-teman tinggal request aja nanti ke Bang Astrap, tinggal tanya harganya berapa, nanti tinggal bilang bisa dipasangin. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Untuk bagian bagasinya memang nggak terlalu banyak yang beda dengan tipe-tipe di bawahnya. Ini modenya lagi dilipat, jadi untuk bagian bagasi kalau misalnya teman-teman pengen bagasinya jauh lebih luas, jauh lebih banyak untuk bawa barang-barang, teman-teman tinggal lipat aja bangku di bagian baris ketiga. Untuk mode pelipatannya juga dia bukan dilipat ke depan ya, jadi dia dilipat ke samping. Jadi untuk bagasi belakangnya bisa jauh lebih luas dan jauh lebih besar. Kalau misalnya dilipat ke depan kan jadinya nggak terlalu panjang ya untuk ngecover bagasinya. Cuma kalau ini dilipatnya ke samping dan ini bawahnya rata lantai dan ke depannya masih bisa, jadi bisa bawa barang jadi lebih banyak. Terus di belakang ini dia ada headrest di sebelah kiri ini buat ditempel di bagian tengah, karena di bagian belakang itu dia sebenarnya bisa untuk 3 orang. Jadi di sini disediain headrest tambahan untuk di tengah. Terus sisanya ini toolkit masih ada dan ini udah ada karpet dasar nih teman-teman. Terus untuk spare tire-nya itu dia posisinya ada di bawah, dan untuk di Venturer ini dia diberikan cover dan ada rodanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nurunin ban serep itu aman banget. Terus ban serepnya juga nggak kotor karena dia ada covernya. Nah, untuk bagian belakang itu teman-teman kita coba cek ke bagian depannya. Nah, sekarang saya ada di bagian interior depan Toyota Innova Venturer tahun 2022 nih. Ini untuk kuncinya nih teman-teman, dia mirip kunci Alphard dulu. Jadi ini seperti ini kunci keylessnya, dia ada tulisannya Innova seperti ini. Cuma dia di sini cuma ada 2 tombol aja nih, cuma ada tombol buka sama tombol kunci. Udah, itu aja. Terus karena dia kuncinya udah keyless, di sini dia ada engine start stop button di sebelah kanan. Selain itu, kita akan bahas satu persatu nih di bagian interiornya karena banyak banget fitur di tipe Venturer ini nih yang beda dari fitur yang ada di bawahnya. Nah, seperti di bagian setir nih. Setir dari Venturer ini dia memang stylenya beda. Untuk bentuk memang sama, cuma di Venturer ini dia udah ada wood panel seperti ini nih di setir bagian atas teman-teman. Terus dia juga ada pedal shifter. Nah, untuk tipe V dan tipe bawahnya itu kan dia belum ada pedal shifter. Untuk di tipe Venturer ini dia udah ada. Terus untuk di sebelah kiri ini dia bisa untuk ngatur head unit di tengah. Terus dia juga bisa untuk mengatur mode telepon, mode suara. Nah, untuk sebelah kanan ini untuk mengatur MID yang ada di speedometer. Nah, di MID ini dia ada beberapa informasi yang bisa disampaikan, seperti ada konsumsi bahan bakar, ada kilometer, terus ada jarak tempuh, terus trip A, trip B, ada indikator eco, terus ada konsumsi bahan bakar real time, terus ada indikator, ada pengaturan yang lain-lainnya, itu banyak banget. Terus di desain speedometernya di tipe Venturer ini dia lebih berwarna-warni nih teman-teman. Jadi kalau misalnya yang tipe bawah-bawahnya itu kan dia cuma hitam putih biasa. Untuk di tipe V memang mirip seperti ini. Cuma di MID-nya di Venturer ini dia jauh lebih berwarna.
dan jauh lebih besar layar LMID-nya. Dan untuk Innova Venturer ini dia baru berjalan sekitar 26.000 km dan ini service record resmi di Toyota, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu apa itu service record, jadi mobil ini itu rutin service di bengkel resmi Toyota. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu informasinya tentang mobil ini, teman-teman nanti tinggal minta aja ke Bang Asraf nomor polisinya atau nomor rangkanya untuk ngecek ke bengkel resmi Toyota. Teman-teman tinggal telepon, itu semuanya tertera riwayat dari mobil ini. Misalnya pernah ganti apa aja, pernah kenapa aja, itu semuanya ada. Dan itu nggak ada tipu-tipu, nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi semuanya transparan. Terus selain itu dia juga ada pedal shift. Terus untuk pengaturan dari setirnya dia udah bisa naik turun, tapi belum bisa teleskopik, belum bisa maju mundur, jadi cuma bisa naik turun aja. Dan ini setirnya dia tercover kulit, terus dengan stitching warna hitam. Selain itu di mobil Venturer ini juga dia udah ada fitur namanya cruise control. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi dibawa jalan jauh, biar nggak pegel, teman-teman bisa dipakai cruise control itu. Misal di set di kecepatan tertentu, nanti mobilnya akan jalan sesuai dengan yang teman-teman setting di kecepatan tertentu. Jadi kaki teman-teman bisa istirahat sebentar lah gitu. Jadi nggak capek untuk jalan jauh. Selain itu dia head unitnya udah besar banget dan udah touchscreen, dan ini bawaan dari Toyotanya ya teman-teman. Nah ini touchscreennya semuanya masih bagus banget. Fiturnya ini dia ada M Toyota, terus ada voice note, jadi ini bisa menggunakan voice. Terus ini juga dia bisa NFC, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecek saldo dari e-tol, itu bisa ngecek dari sini. Terus di head unit ini juga dia bisa Apple CarPlay, terus Android Auto. Terus di sini juga udah pasti ada M Toyota, dan sisanya masih banyak lagi nih teman-teman fiturnya. Dan ini dari responnya, si touchscreen-nya ini benar-benar responsif banget. Terus di depan ini dia dashboardnya udah ada wood panelnya. Jadi beda nih sama yang tipe G. Kalau tipe G kan biasa, panel biasa. Kalau misalnya ini dia udah wood panel, sama kayak seperti di tipe V. Tipe V juga kalau nggak salah itu udah wood panel. Terus dia AC-nya udah digital, udah pasti. Dan bedanya untuk tipe V dan bawahnya, di Venturer ini dia ada fitur yang namanya Ion di AC-nya. Jadi di AC, sistem sirkulasi AC di mobil Venturer ini dia ada fitur Ion yang fungsinya untuk memfilter udara. Jadi supaya udara di dalam itu tetap segar dan sehat. Jadi bakteri-bakterinya semuanya difilter oleh sistem Ion. Selain itu dia seperti biasa ada Eco Mode, Power Mode, terus indikator airbag, sama ada stability control yang bisa dinyalain dan dimatiin. Terus di bagian bawahnya ini konsolnya besar di bawah sini dan ada power outlet. Terus di transmisi ini dia di cover oleh piano black panel seperti ini, dan di tengahnya ada cup holder. Tapi memang untuk handremnya, handbrake-nya ini dia masih model tuas biasa, belum electric handbrake gitu. Terus di sini juga di bagian tengah dia ada armrest dan tempat penyimpanan yang lumayan besar banget nih di tengah ini. Jadi selain untuk fungsinya armrest, kalau misalnya dibuka ini dia ada tempat penyimpanan. Selain itu di bagian atas ini dia udah ada ambient light gitu. Jadi untuk tipe V dan tipe Venturer itu interiornya dia udah terdapat ambient light seperti ini. Cuma memang warnanya ini cuma ada warna biru aja, jadi nggak bisa diatur banyak nih. Terus di sini ada tempat penyimpanan untuk kacamata, terus ada tombol-tombol lampu di bagian tengah ini. Terus ini dia sebelah kanan ini ada untuk adjuster untuk headlamp sebelah kanan ini. Terus ada untuk nyalain sama matiin sensor untuk parkir di bagian belakang. Terus nih buat Venturer bedanya sama tipe-tipe di bawahnya, selain ini konsolnya semua banyak,
dia joknya pun sudah elektrik nih di sebelah kanan. Jadi untuk jok Venturer ini dia pengaturannya sudah elektrik. Cuma untuk khusus di driver, kalau di passenger dia belum. Dan yang lebih spesial lagi, ini dia joknya udah kulit. Dan ini memang bawaannya udah kulit. Jadi cuma ada di tipe Venturer aja nih, dia joknya kulit. Kalau misalnya tipe V dan tipe G, itu dia joknya masih kain fabric biasa. Jadi enaknya spesial pakai tipe Venturer itu dia udah jok kulit dan warnanya hitam seperti ini teman-teman. Terus selain itu teman-teman, untuk fitur keselamatan, karena standar dari mobil baru yang sekarang, di Venturer ini juga tersedia APAR atau alat pemadam api ringan. Jadi akhir-akhir ini kan banyak banget kasus tiba-tiba mobil kebakaran, itu kan banyak banget faktor. Nah, untuk mencegah kebakarannya jauh lebih berbahaya, jauh lebih besar, amit-amit ya, mudah-mudahan jangan sampai ada kebakaran. Jadi teman-teman ngerawat mobilnya harus benar-benar diperhatiin banget. Tapi untuk pencegahan kita udah sediain APAR di sini teman-teman, ya kan. Jadi untuk keamanannya oke banget lah, aman pokoknya. Udah, selain itu kita coba cek ke bagian belakangnya nih. Nah, sekarang saya ada di bagian baris tengah Innova Venturer diesel tahun 2022. Ini di belakang juga kalah banyak fiturnya nih teman-teman. Karena untuk tipe Venturer ini kan dia tipe paling tinggi ya. Jadi otomatis dia tipe yang paling lengkap nih di Innova Reborn. Jadi kita cek satu-satu. Ini di belakang di bagian atap ini dia udah ada ambient light. Terus di tengah ini juga dia ada pengaturan untuk blower AC dan untuk matiin sama nyalain. Sama ini ada untuk menerangkan dan meredupkan lampu ambient light di bagian belakang nih. Jadi bisa diatur nih kecerahan sama keredupannya. Terus di belakang juga ini dia udah terdapat meja makan. Karena kenapa ada meja makan di sini? Karena di Venturer ini dia joknya udah captain seat seperti yang teman-teman lihat ini. Jadi nyaman banget nih buat keluarga di belakang, buat akses ke belakang juga jadi lebih enak karena di tengah-tengah ini masih ada celah untuk jalan ke belakang. Dan ini juga ada armrest di kiri kanan, jadi enak banget. Terus kalau misalnya captain seat kan udah pasti dapat meja makan nih. Jadi kiri kanannya ada meja makan. Bedanya sama tipe V, ini dia ada wood panelnya di bagian atas meja makan sini nih. Tuh, banyak banget wood panel. Di door trim juga ada wood panelnya. Jadi bikin mobilnya ini jauh lebih mewah. Karena udah joknya semuanya kulit, ada stitching jahitan warna merah seperti ini. Terus ada ambient light, terus juga ada wood panel banyak banget nih. Terus di bagian tengah sini juga dia ada cup holder yang bisa untuk 2 cup holder di sini. Terus juga di bagian tengah ini dia ada monitor multimedia di belakang nih teman-teman. Nih ini bisa teman-teman konekin ke HP atau bisa ngikut ke bagian depan. Nah kalau misalnya nggak mau dipakai juga ini bisa dilipat ke bawah seperti ini nih teman-teman. Jadi aman, kalau misalnya nggak mau dipakai bisa dilipat seperti ini, atau kalau misalnya mau dipakai itu bisa dipasang seperti ini dan bisa diatur, bisa ke kiri bisa ke kanan. Jadi fleksibel banget nih. Jadi yang di belakang itu entertainnya nggak perlu diragukan lagi, jadi aman banget. Terus untuk bagian belakang itu dia ada power outlet aja. Di bagian belakang itu ada 12 volt. Terus ada cup holder di door trim kiri kanan. Semuanya oke. Terus ini joknya juga udah kulit. Tadi captain seat, ada isofix-nya juga. Nah untuk baris yang ketiganya itu standar aja. Dia jok kulit juga. Dia pembagiannya 50-50 juga. Dan dia ada 3 titik seat belt. Kalau misalnya di tengah ini kan cuma 2 karena memang dia captain seat, peruntukannya cuma buat 2 orang. Jadi ini peruntukannya depan 2, tengah 2, belakang 3. Jadi tetap untuk 7 orang gitu. Cuma karena ini Venturer jadi fiturnya jauh lebih lengkap daripada tipe-tipe di bawahnya. Nah, penasaran nih teman-teman buat harganya? Kita langsung aja bahas harganya. Itu tadi kita udah bahas kondisi lengkapnya dari Toyota Innova Venturer diesel tahun 2022 yang matic ini. Dan ini kilometernya 26 ribuan.
service record di Toyota. Jadi teman-teman bisa cek langsung, atau misalnya mau ngecek sendiri pakai pihak ketiga boleh, atau misalnya teman-teman punya orang kepercayaan untuk ngecek kondisinya juga bisa. Jadi transparan banget nih di Martak Auto Beauty. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman, nggak ada dusta di antara kita, pokoknya aman lah ya. Nah, tadi kita udah jelasin semua detail dari kondisinya. Jadi untuk harganya ini Toyota Innova Venturer Diesel tahun 2022 ini dijual dengan harga 489 juta, masih boleh nego, dan ini harga termurah se-Indonesia. Teman-teman coba cek aja. Dengan kondisi seperti ini, teman-teman cukup bayar 489 juta aja, dan itu masih bisa nego loh teman-teman. Jadi teman-teman langsung aja hubungi ke Bang Asraf. Kalau misalnya bilang aja minat sama mobilnya, dan langsung nego aja sama Bang Asraf. Atau misalnya teman-teman yang di luar daerah, atau nih yang orang Karawang asli mau balikin mobilnya ke sana, itu bisa. Jadi nggak perlu balik lama, ini karena platnya udah Karawang. Ini langsung aja kontak ke Bang Asraf, nego-nego harganya. Teman-teman bisa cek unit, test drive dulu juga boleh. Dan semua unit yang ada di Martak Auto Beauty itu digaransi bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya asli, nggak ada puter-puteran, terus dokumen semua asli, nggak ada tuh BPKB double. Terus mesin dan transmisi itu juga digaransi. Atau kayak di mobil ini ada electric seat juga, itu masuk ke dalam garansi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di mobilnya itu bisa diklaim dan nggak perlu ngeluarin biaya apa-apa lagi. Jadi mobil di Martak Auto Beauty semuanya dipastikan kondisinya bagus, rapi, bersih, dan siap pakai. Jadi nggak perlu khawatir nih untuk jalan-jalan di libur tahun baru atau di libur lebaran. Teman-teman langsung aja ke Martak Auto Beauty. Itu dia teman-teman untuk episode kali ini tentang Innova Venturer Diesel tahun 2022. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman minat sama mobilnya, langsung aja kontak ke Bang Asraf selaku owner dari Martak Auto Beauty. Cukup sekian untuk video kali ini teman-teman. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.